Halo masyarakat, balik lagi sama gue Hanza di Santap Malam. Dengan dirilisnya film The Ballad of Songbird and Snake sebagai sebuah adaptasi buku dari yang masih di universe Hunger Games sebagai sebuah prequel, kayaknya Hunger Games itu sekarang lagi mulai diperbincangkan lagi ya, jadi rame lagi gitu di media sosial. Nah, di video kali ini gue nggak bahas Ballad of Songbird and Snakes-nya, tapi gue mau bahas trilogi dari Hunger Games-nya dulu. Jadi waktu itu The Hunger Games itu berhasil nangkap atensi banyak orang ya, dengan cerita turnamen pertarungan antar remaja dari berbagai distrik atau wilayah di bawah kekuasaan Capitol sebagai sebuah pusat gitu. Menurut gue yang bikin seru itu bukan di pertandingan atau turnamennya atau bunuh-bunuhannya aja gitu, atau sikap rebelnya si tokoh utama kita ya, Katniss Everdeen. Nah, lebih dari itu gue ngelihat Hunger Games itu sebagai sebuah political thriller. Maksudnya gimana? Di dunia masa depan ya, ini kan ceritanya distopia gitu di Amerika Serikat yang namanya adalah Panem. Nah, setelah banyak terjadi bencana alam, terus kemudian peperangan gitu ya, ternyata kesenjangan dan penindasan itu semakin parah. Disitulah antagonis kita nih, Presiden Snow, itu dia pakai semua cara kekerasan baik secara fisik ya, lewat tentara, maupun kekerasan simbolis ya lewat Hunger Games itu sendiri. Demi apa? Demi biar bisa mengendalikan distrik-distrik ini di bawah kekuasaan Capitol. Nah, di sisi lain, Katniss dan kawan-kawan itu kan mencoba untuk menggulingkan ketidakadilan ini ya, mencoba untuk melawan Presiden Snow dan Capitol itu sendiri. Nah, yang gue tangkap di Hunger Games trilogi ini, kita bisa belajar berbagai hal yang berbau politik lah, khususnya tentang revolusi dari apa yang Katniss dan kawan-kawan itu lakukan gitu. Nah, apa aja sih yang mereka lakukan gitu ya? Apa aja yang bisa kita ambil pelajarannya menurut gue? Mari kita bahas. Oke, yang pertama adalah peran simbol dalam revolusi. Jadi kan gini ceritanya. Dulu, waktu masih zaman perang, Capitol itu kan pakai rekayasa genetik ya terhadap burung. Mereka bikin sebuah burung namanya Jayberjay. Jadi Jayberjay ini dia bisa kan dia disebar nih ya ke hutan, terus dengerin para pemberontak, nyiapin rencana gitu. Terus mereka balik lagi nih terbang ke Capitol. Dan mereka bisa niruin, jadi kayak beo gitu kan. Ternyata nggak disangka-sangka Jayberjay ini kawin sama burung-burung lokal, yaitu Mockingbird. Terus kemudian terciptalah anaknya lahir gitu namanya Mockingjay. Dan Mockingjay ini adalah simbol yang dipakai Katniss dan para pemberontak untuk melawan Capitol. Kenapa sih simbol itu penting dalam sebuah revolusi politik? Karena simbol itu dapat menegaskan sesuatu yang abstrak menjadi yang lebih konkret gitu. Ada bentuknya buat dibayangkan dengan lebih mudah oleh banyak orang. Terus juga bisa menggerakin emosi banyak orang ya. Nah, misalnya contohnya di dunia nyata. Dulu waktu konsep Indonesia tuh masih belum kebayang mungkin ya bagi banyak orang yang masih terjajah di bawah kekuasaan Belanda gitu. Kita belum kebayang ya pemerintahannya gimana, wilayahnya kayak apa aja gitu, mencakup apa aja, undang-undangnya kayak gimana. Tapi kita tuh percaya dalam suatu simbol yang sama. Yang paling sederhana apa? Ya Garuda Pancasila ya. Tapi yang universal bukan hanya di Indonesia, mungkin kita bisa lihat ada bendera gitu ya, merah putih. Contoh lain misalnya di India ada namanya charkha. Jadi itu tuh kayak alat tenun ya kalau nggak salah. Nah, ini adalah simbol yang dipakai Gandhi dan kaum pergerakan di India itu buat nunjukin kalau India itu bisa kok mandiri dan merdeka ya. Cukup dengan memutar charkha atau alat tenun tadi. Itu menunjukkan mereka nggak perlu kok bergantung sama Inggris untuk impor baju mereka sendiri. Mereka bisa kok bikin sendiri gitu. Itu salah satu gerakan damainya Gandhi dan pakai simbolnya adalah itu ya. Simbol itu bisa, tadi kita udah ngomongin, bisa bendera, bisa juga suatu gestur ya, kayak yang di Mockingjay itu kan ada kayak gini. Nah, yang penting adalah ada makna yang diterima bersama-sama gitu dari simbol tersebut. Yang kedua adalah perang propaganda. Jadi alat-alat militer atau teknologi persenjataannya Capitol itu kan lebih canggih ya daripada yang dipunya distrik-distrik. Nah, dalam perang modern, selain perang secara fisik, tembak-tembakan gitu ya, atau bertempur, ada juga perang lain yang gak kalah penting, yaitu adalah perang propaganda. Menggunakan media untuk memframing sesuatu. Kayak misalnya, Capitol nge-framing Katniss dan kawan-kawan itu orang yang mengacaukan ketertiban. All images of the Mockingjay are now forbidden. Possessing them will be considered treason, punishable by death. Justice shall be served swiftly. Order shall be restored.
Nah, sedangkan di counter nih sama tim Katniss, dia juga propaganda dong. Kita punya simbol Mockingjay, terus kita ke distrik-distrik ngeliat kekacauan-kekacauan. This is what they do, and we must fight back. And if we burn, you burn with us. Juga gimana, lihat deh gimana timnya Katniss itu berhasil nge-capture epicnya lagu yang Hanging Tree. Bahkan ngubah Necklace of Rope jadi Necklace of Hope gitu ya. Ini kan juga bagian dari propaganda untuk ngebangun apa, kesadaran orang-orang gitu. That line was originally Necklace of Rope. I had to change to Necklace of Hope. Nah, kesadaran udah terbangun, simbol udah semakin dipegang kuat, dan yang ketiga adalah organisasi massa gitu kan. Nah, pengorganisasian ini sebenarnya udah dilakuin tanpa sepengetahuan Katniss ya. Jadi awalnya kan di distrik 13 yang dikira udah musnah di nuklir sama Capitol, ternyata mereka lagi ngerancang revolusi lainnya di bawah arahan Presiden Al McCoy. Nah, dia tuh ngerekrut beberapa orang dalam dari Capitol itu sendiri gitu kan, kayak si Heavensbee gitu, yang emang udah muak juga sama kelakuannya Snow. Terus akhirnya setelah ngeliat momentum adanya Katniss sebagai simbol perjuangan mereka bersama sebagai Mockingjay, dan setelah propagandanya itu berhasil menyadarkan distrik-distrik lewat media-media dan komunikasi yang terstruktur, ya udah diorganisasi lagi masanya gitu kan. Rekrut lebih banyak orang yang simpatik di distrik-distrik yang tadinya perjuangannya sporadis atau terpisah-pisah gitu, sekarang jadi semakin bersama-sama. Nah, gunanya simbol dan propaganda tadi adalah memantik api gitu, catching fire. Sebenarnya semua itu udah ada frustasi dan kemarahan. No, leave him alone! Leave him alone! No! Please leave him alone! No! Nah, organisasi massa adalah mengubah bagaimana frustasi dan kemarahan tadi menjadi lebih terorganisir lewat disiplin gitu ya. Nah, akhirnya kan bisa kan itu ngeledakin ya. Distrik 5 ngeledakin dam gitu, bikin supply listrik Capitol hilang. Terus distrik 7 manjatin pohon gitu, ngejebak para penjaga perdamaian peacekeeper. Dan akhirnya baru kasih hantaman terakhir ke Capitol. Oke, sampai sini untuk sebuah revolusi ya, kan ada 3 tadi, yaitu kita harus punya simbol, dalam hal ini kalau di Hunger Games punya Mockingjay, kemudian ada propaganda, perang media, bukan hanya tembak-tembakan, dan yang ketiga adalah organisasi massa, bikin yang namanya frustasi dan kemarahan itu lebih terarah, lebih terstruktur dan terorganisir. Nah, yang keempat ini sebenarnya bukan bagian dari revolusi, tapi setelah revolusi apa sih? Nah, di akhir Hunger Games itu kan akhirnya Presiden Al McCoy yang naik ya. Dan di tengah kekacauan itu mungkin juga Katniss ada sakit hati karena adiknya juga meninggal kan karena perang itu. Nah, itu gue di situ kaget sih, kenapa Katniss harus nembak si Presiden Al McCoy yang dari distrik 13. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, jangan-jangan Al McCoy ini hanya mengulang siklus. Jadi dari Snow yang udah kalah, terus sekarang muncul diktator lain, yaitu adalah Alma dari distrik 13. Nah, ini seperti yang dibilang oleh seorang sosiolog asal Italia yang namanya Pareto. Dia tuh punya teori namanya teori siklus elit lah. Jadi sebenarnya sebuah revolusi itu dari elit yang berkuasa sebelumnya baru akan bisa ditumbangkan oleh elit yang selanjutnya. Jadi perjuangan untuk merebut kekuasaan itu bukan dari bawah, bukan dari rakyat biasa. Dan setiap revolusi di masyarakat ya hanyalah pergantian elit gitu. Nah, mungkin di sini Katniss mau mencegah hal itu ya. Nah, tapi menurut kalian gimana? Apakah tindakan Katniss itu udah tepat? Di situasi lain bisa jadi terjadi chaos kan ya. Apakah lebih baik elit selanjutnya, dalam hal ini adalah Al McCoy yang naik untuk menjaga kestabilan? Untuk itu coba komen di bawah ya. Oke, sekian dari gue pembahasan tentang pelajaran-pelajaran politik seputar revolusi dan pergantian elit dari Hunger Games. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.